Alhamdulillahil munfarid bil ijadi wassalawatullahi wassalamuhu ala khairil khalqi wal ibadi wa ala alihi wa sahbihi ahlil bahjati war rasyadi. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yani beserta seluruh pengurus DKM Masjid Bahrul Ulum yang malam ini di-MC-in oleh Ustadz Bahrul Rahman, juga Ketua PCM Kemang yang juga pengasuh Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Adikusumo Buya Ahsan Abdul Wahab. Bapak Ibu sekalian, ada ortom-ortom di sini IPM, Pemuda Muhammadiyah barangkali, dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, puasa itu utamanya puasa Ramadan salah satu ibadah yang diwajibkan tidak dengan kata perintah. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah dalam bentuk kalimat berita. Jadi ayatnya sama-sama kita maklum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan sebelumnya, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi itu puasa enggak pakai kalimat seperti perintah sholat. Sholatlah, zakat, bayar zakat, ya, gitu. Tapi puasa cukup dengan kalimat berita bahwa ini ibadah yang sudah lama dikenal dan diamalkan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, kalimat berita seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan bahwa manfaat dari ibadah puasa itu, ibadah syam lebih tepatnya, merupakan sesuatu yang sudah dikenal secara luas oleh umat manusia. Bapak Ibu coba cek seluruh agama, bahkan ya, kebudayaan, ajaran-ajaran yang sifatnya budaya, itu selalu ada ajaran untuk berpuasa. Di agama Nasrani ada puasa, di Yahudi ada puasa, di Hindu ada puasa, di Buddha ada puasa. Di Sunda wiwitan, agama Sunda wiwitan ada puasanya. Di Kejawen ada puasanya. Semua ya, agama, bahkan produk akal manusia, budidaya manusia itu sudah mengenal baik tentang puasa. Ini artinya apa? Sesungguhnya kalau orang betul-betul mempelajari manfaat apa yang akan diperoleh dari puasa, itu orang nggak perlu diperintah lagi. Nah begitu Bapak Ibu. Makanya ini puasa tidak pakai kata perintah. Ini
amalan yang sudah dikenal baik, bagus manfaatnya. Makanya nggak usah pakai lagi diperintah. Nah inilah kata para mufassirin, itu kenapa katanya puasa kok nggak pakai kalimat perintah, nggak pakai fi'il amr. Nah itu rahasianya Bapak. Nah karena ini adalah sesuatu yang sudah dikenal baik manfaatnya, baik untuk kesehatan raga kita maupun untuk meningkatkan kepekaan jiwa kita, maka sesungguhnya orang ketika mau melaksanakan puasa itu sudah dapat melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan lagi sebagai sesuatu yang diperintahkan apalagi dengan ancaman. Kan di dalam ayat-ayat puasa itu nggak ada tuh Pak ancamannya, nggak ada, nggak perlu lagi diterangkan itu. Nah, oleh karena itulah maka ibadah puasa semestinya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain sebetulnya bab pertama Pak, untuk mengoptimalkan puasa kita, maka hendaknya kita ini mumpung belum masuk nih ke bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi, kita mesti mempelajari apa manfaat yang akan kita dapat dari puasa itu, baik secara jasmani kita, buat jasmani kita, maupun untuk melatih rohani kita. Nah kalau orang sudah tahu manfaatnya, keuntungannya, biasanya kan suka apa tuh? Suka semangat ngejalaninya. Orang tuh nggak semangat menjalani sesuatu, kenapa? Karena nggak ngerti, nggak paham betapa besar ini yang akan mereka dapatkan dari ibadah yang akan dijalani. Karena nggak ngerti, nggak serius. Nah oleh karena itulah kemudian di ujung ayat ini ada la'allakum tattaqun. Itu menurut sebagian mufasir itu bukan tujuan puasa. La'allakum tattaqun itu bukan tujuan puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa puasa ini adalah amalan yang sudah dikenal oleh orang-orang sebelum kalian, sebelum kita. Itu agar apa? Kita pelajari ilmunya, kita pelajari apa manfaatnya, sehingga dalam menjalani puasa itu dengan penuh apa? Dengan penuh kehati-hatian. Itulah makna takwa di dalam ayat tersebut. Ya, hati-hati. Karena bertakwa itu artinya juga hati-hati. Bapak Ibu misalnya, ini contoh yang ringan ya. Ini saya misalnya minum di sini ya, nyimpan gelas di tengah, ini saya bertakwa. Tapi kalau saya misalnya nyimpen apa namanya, nyimpen gelas ini ya, misalnya sudah apa nih, sudah terisi, ya. Sudah terisi, kemudian udah mau diminum, setelah diminum saya kemudian simpen di sini, ini masih di atas meja. Tapi ini tidak bertakwa, Pak. Karena tidak hati-hati. Ini rawan apa? Rawan jatuh. Maka ciri orang bertakwa menghindari resiko-resiko kejatuhan, resiko-resiko kegagalan. Maka orang takwa akan cari aman. Gitu, Pak. Itu makna takwa itu. Bukan takut. Agar kalian takut sama Allah. Kalaupun mau dimaknai takut, beda takutnya kepada Allah dengan kepada yang lain. Kalau kita takut dari harimau, kita menjauh. Tapi takut kepada Allah, kita mendekat. Seperti bapak, ibu, suami, istri. Takut ibu sama suami ibu. Gimana caranya? Mendekat ke suami supaya enggak dicuekin. Gitu kan. Suami takut sama istri.
Bukan makin menjauh, tapi makin lengket, makin dekat. Supaya terus harmonis. Nah, jadi la'allakum tattaqun di situ sebetulnya Bapak Ibu. Karena kita mau puasa itu berdasarkan ilmu, maka nanti kita akan menjalani puasa ini dengan penuh kehati-hatian. Supaya apa? Supaya nyampe ke tujuannya. Supaya nyampe pada kesuksesannya, keberhasilan. Jadi la'allakum tattaqun itu begitu. Jadi tattaqun adalah sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum puasa itu dilakukan. Bukan entar, tapi sekarang. Kalau kita menjalani puasa tanpa takwa, bisa kayak tadi. Banyak tergelincir. Banyak yang gagal. Itu seperti apa tuh? Orang-orang yang main-main di dekat jurang. Man hama haulal hima, kata Rasulullah. Orang-orang yang jalan-jalan main-main di sekitar jurang. Yusiku ayakwafi. Dia dikhawatirkan akan terjerembab ke dalam jurang tersebut. Nah, orang menjalani puasa kalau pengen berhasil harus dibarengi dengan semangat kehati-hatian, takwa itu. Supaya gimana Bapak Ibu? Supaya kita tidak termasuk sebagaimana sabda Rasul, ada orang-orang itu banyak yang puasa dalam pengertian tidak makan dan minum, tidak berhubungan seksual. Tetapi apa katanya, kata Rasulullah? Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak kalau orang ngaku puasa banyak. Yang enggak makan banyak, yang enggak minum banyak. Tapi yang mereka dapatkan dari aktivitas itu, ya itu saja. Hanya merasa lapar dan hanya merasa dahaga, tidak lebih. Mengapa demikian? Karena puasanya tidak diiringi dengan ketakwaan, kehati-hatian. Kehati-hatian dari hal apa? Kehati-hatian dari segala sesuatu yang dapat merusak amal puasa itu. Jadi Bapak Ibu nanti ya beberapa hari ke depan pelajari itu apa aja yang dapat merusak puasa kita. Ya. Mata kita, telinga kita, ya. Lisan kita, bahkan hati kita. Itu harus ditata. Kalau enggak ditata, ya, kita bisa mengalami kerugian yang nyata. Puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, loh terus kalau gitu apa tujuan puasa itu? Apa tujuan puasa itu? Nah, kata sebagian ulama gimana? Tujuan puasa itu ada di ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul musra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ujung puasa. Jadi setelah Allah di awal ayat menyebutkan syahrul Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, unzila fil Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Tadi oleh Buya disebutkan ini syahrul Qur'an. Baca Quran dengan baik-baik, dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, pelajari maknanya. Amalkan sedapat-dapatnya, semampu kita. Agar Al-Quran bukan hanya sekedar jadi bacaan, tapi bimbingan dan tuntunan bukan buat hidup kita. Nah, sehingga orang yang begitu bagaimana itu? Nanti akan mengerti. Kalau dia baca Quran dengan baik, belajar agama dengan baik, dia akan mengerti
ternyata Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala itu hanya menghendaki apa? Hanya menghendaki kemudahan. Gak ada syariat yang memberatkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam itu berat, menyeramkan, itu tanda orang belum baca Al-Quran. Semua syariat Allah, syariat Islam ini intinya adalah isinya itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ambil contoh kasus puasa ini, orang-orang yang tidak dapat berpuasa karena hal-hal yang dapat diizinkan oleh syariat itu diperkenankan. Orang yang safar, orang yang sakit, begitu boleh tidak berpuasa. Dia boleh mengganti dengan fidyah bagi ibu yang hamil dan menyusui. Boleh ganti dengan qada bagi yang sakit sementara, sakit yang tidak terlalu lama. Boleh diqada bagi orang yang sedang melakukan safar, perjalanan yang membayahkan. Mudah syariat itu. Mudah sekali. Nah ini memang Bapak Ibu, kita ini celakanya apa? Celakanya banyak orang ngomong syariat tapi orang yang tidak mengerti tentang syariat. Akhirnya apa? Syariat Islam itu menyeramkan, menakutkan, memberatkan. Oleh karena itu baca Quran dengan baik-baik. Nanti Bapak Ibu nih ya, di Ramadan kalau baca Quran, utamakan faham, jangan khatam. Bukan jangan, tidak harus khatam. Orang kalau sudah mikirnya khatam, bacanya cepet-cepet. Seradak seruduk, nabrak-nabrak, ya. Kayak supir angkot ngejar setoran, nggak peduli aturan. Akhirnya apa? Quran yang dibaca nggak ada manfaatnya, cuma hanya sekedar untayan-untayan kalam suci saja yang kata Rasulullah mirip-mirip orang Khawarij, la tablughu taraqiyahum. Itu bacaan Quran enggak nyampe lewat tenggorokan mereka katanya. Maka Qurannya enggak ngaruh pada hidupnya. Maka mulailah Bapak Ibu nanti kalau baca Qurannya nih ya, tetap rumusnya baca Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Penuhi aturannya, nggak usah cepet-cepet, nggak usah cepet-cepet. Kejar faham, jangan kejar khatam. Alhamdulillah kalau khatam juga, syukur kalau khatam juga. Ya faham, ya khatam, alhamdulillah. Supaya apa? Supaya membekas Quran itu, supaya membekas. Mulailah baca Quran itu pelan-pelan. Setelah itu apa? Baca artinya kalau enggak ngerti. Para sahabat Bapak Ibu baca Quran itu enggak pernah lebih dari 20 katanya. 20 ayat. 20 ayat mereka berhenti ya. Terus nanya ini apa ya artinya? Apa ini maknanya? Begitu. Setelah ngerti baru lanjutin. Kalau belum ngerti terus nanya-nanya tuh ke sahabat-sahabat sampai ada yang keliling-keliling nyari tahu apa maksud dari sebuah ayat yang dibaca. Nah kalau baca Qurannya model begitu, maka gimana? Al-Quran bukan sebagai bacaan saja, tapi juga sebagai sumber keberkahan. Karena menjadi tuntunan dalam hidup kita, bukan menjadi tontonan. Quran hanya sebagai lagu-lagu yang dilantunkan. Apa enggak boleh? Boleh. Ya dilantunkan supaya orang tertarik, tetapi tidak sebatas itu. Karena yang dituntut adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menjadi tuntunan.
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari baca Qur'annya nih supaya lebih bermakna ntar nih ya. Jadi jangan ngejar khatam. Ayo aja sampai ya enggak sesuai aturan ya. Begitu khatam apa coba? Begitu khatam syukuran makan-makan habis itu apa? Kenyang. Apa dampaknya? Tidur ngantuk Pak ya. Habis kenyang. Ya. Jadi yang penting paham. Ini perbaiki baca Qur'annya begitu. Ya. Maka Bapak Ibu saya sarankan bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, baca Quran tuh yang ada terjemahnya. Makanya tuh populer ya, kata para kiai di Jawa sampai dinyanyikan sama Opik, kalau kita hati pengen tenang harus apa diantaranya moco Quran lan maknane, kan gitu. Baca Quran itu dengan maknanya, karena kita bukan orang Arab. Ini salah satu untuk ngisi Ramadan ntar begitu, coba pelan-pelan saja, nggak usah harus nggak harus tamat ya, syukur-syukur tamat tadi. Maka nanti kalau tadarus ya, nggak usah banyak-banyak ya. Bapak Ibu ngaji 10-20 ayat, ayo coba bacakan artinya, siapa yang bisa menerangkan maksudnya, itu lebih bagus ya. Daripada Bapak Ibu kemudian ngejar khatam. Habis itu gimana lagi? Setelah khatam terus dikasih tahu ke semua orang, alhamdulillah saya sudah khatam 1 kali di pekan pertama ini atau di hari pertama ini. Ya, dipasang di Facebook, di Instagram, tahu orang seluruh dunia kalau kita sudah khatam Quran. Pahala enggak dapat, paham juga tidak. Lah terus apa jadinya? Maka itu orang yang kayak gitu nanti khawatir Al-Quran bukannya memberi syafaat kepada mereka, malah menjadi laknat ya. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu ntar bukan cuma ngasih syafaat, tapi Quran bisa jadi laknat bagi pembacanya. Siapa mereka? Mereka yang diadukan oleh Rasul dalam surah Al-Furqan. Ya. Kata Rasul, nanti Rasulullah SAW akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ternyata ada di antara umatku yang menyia-nyiakan Al-Qur'an, yang mengabaikan Al-Qur'an. Siapa di antara mereka itu? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mengabaikan Al-Quran itu di antaranya orang yang membaca tanpa memahaminya, membaca tanpa mengamalkannya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi baca Quran jangan cepat-cepat. Gimana Ustaz kalau nggak paham? Nggak apa-apa ya. Yang penting tartil ya. Makanya sambil ngajinya sama Ustaz, ada pendampingnya. Yang penting rajinkan dulu baca Qur'annya ya. Nah, jadi nanti ini juga jangan supaya apa? Supaya tidak menyepelekan orang yang rajin baca Qur'an tapi nggak paham ya. Itu ada ilustrasi begini. Itu seperti orang yang baca Qur'an Pak tanpa tahu artinya. Itu seperti orang yang ngambil air pakai keranjang. Ada nggak Pak airnya? Dapat ditampung tidak? Keranjang bolong-bolong, ngambil air pakai keranjang bolong-bolong tuh, keranjang itu pasti bolong-bolong ya, korde ya. Bisa tertampung nggak airnya? Tidak. Tapi kalau sering banget, lumayan. Lumayannya apa? Keranjangnya jadi bersih. Keranjangnya jadi bersih. Jadi jangan bilang, wah ngapain lu baca Quran percuma? Kalau nggak apa, nggak percuma banget sih. Lumayan keranjangnya jadi bersih. Mudah-mudahan itu awal hati kita menjadi bersih. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian di dalam jiwa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita ngisi Ramadan kayak gitu, ya, keberkahan akan turun kepada kita semua. Ya.
hidayah, nur, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala akan mampir ke dalam jiwa kita. Itu akhirnya gimana itu? Orang kemudian akan merasakan manfaat dari puasa itu. Menyehatkan badan, menyehatkan jiwa, menyejukkan jiwa. Maka pantas kalau orang berpuasa dengan serius, dengan penuh ketakwaan tadi itu, dia akan apa di akhir itu? Di akhir Ramadan akan apa, Pak? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Dia akan bertakbir. Takbir di sini, Pak, bukan gembira mau lebaran. Nah, kita gimana? Girang bukan main, takbiran itu karena apa? Besok kagak puasa lagi, lebaran mau makan lagi, minum lagi. Bukan itu. Takbir di situ di dalam 185 itu karena dia menyadari betul betapa Allah dengan kasih sayangnya, Rahman Rahimnya, ternyata puasa itu membuat aku menjadi manusia yang seutuhnya. Sehat ragaku, sehat jiwaku. Ternyata ya Allah begitu nikmat Ramadan ini, begitu berharga puasa itu. Maka pada akhirnya gimana? Orang apalagi kalau di 10 terakhir dia serius memacu energinya yang tersisa untuk mendapatkan ridho Allah, pengampunan Allah, Rahman dan Rahim Allah, bahkan pahala yang berlipat ganda tadi itu. Dia 10 hari ngebut sungguh-sungguh, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Dia akan lebih terasa lagi bagaimana nikmatnya puasa itu. Maka ketika di ujung puasa dia bertakbir, karena ada sesuatu yang betul-betul dia rasakan. Itu takbirnya itu, Pak. Bukan takbir mau lebaran, bukan takbir besok mau makan-makan, bukan itu. Walitukabirullah ala ma hadakum. Takbirnya itu karena dia merasa sudah dapat hidayah. Ternyata benar puasa itu menyehatkan. Ternyata betul puasa itu membahagiakan. Ternyata betul puasa itu menenangkan, mendamaikan jiwa kita. Ternyata betul puasa itu membuat kita peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Betapa luar biasanya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-Nya yang seutuhnya. Terasa tuh. Baru dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru itu Allahu Akbar itu begitu. Terasa betul. Bukan besok mau lebaran itu. Karena ayatnya begitu. Walitukabirullah ala ma hadakum. Jadi ketika dia bertakbir karena merasakan begitu nikmatnya hidayah, berharganya puasa, maka kemudian gimana? Wala'allakum tashkurun, dengan demikian engkau dengan perintah puasa ini, dengan ibadah puasa ini tambah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata syariatmu itu sungguh bermanfaat, menguntungkan bagi kami hamba-hamba. Tidak ada lagi rasa apa? Berat dalam menjalankan perintah, khususnya ibadah puasa. Nah, begitu Bapak. Jadi kalau orang sudah bersyukur Bapak Ibu, ini sudah gol nih. Udah gol. Dia mengerti ajaran Allah, dia mengerti ajaran Rasulullah SAW. Dia akan tambah setia. Maka agama disebut sebagai apa? Nasihat. Nasihat itu bukan nasihat ngenasihatin, bukan. Ad-dinu an-nasihah itu artinya apa? Loyalitas. Ya. Nasihat buat siapa ya Rasulullah? Lillah. Itu artinya apa? Kita loyal kepada Allah, taat kepada Allah. Wali Rasulih, taat kepada Rasulullah. Loyal.
Walil muslimina, taat kepada, loyal kepada seluruh kaum muslimin. Begitu maksudnya itu. Akhirnya agama ini dijalani dengan penuh apa? Dengan penuh kesungguhan, karena apa? Tahu manfaatnya. Bagaimana efeknya buat kita sebagai pribadi maupun kita sebagai bagian dari masyarakat secara umum. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah pandai bersyukur gimana tuh efeknya? Kalau orang sudah pandai bersyukur, Bapak Ibu sekalian, kan apa kata Rasulullah? Kata Allah Ta'ala bahkan, orang-orang yang sudah pandai bersyukur karena ilmu bukan secara teoretik di dalam akal, dalam pikirannya, tetapi ilmu yang dia dapatkan dalam pengalaman batinnya, pengalaman jiwanya. Ilmu model begitu, Bapak Ibu sekalian, itu akan menimbulkan kesyukuran yang sejati, dan kesyukuran yang sejati itu akan mengundang nikmat-nikmat Allah yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. Gitu. Jadi orang yang sudah setia kepada Allah, setia kepada Rasul, udah enggak khawatir lagi sama hidupnya. Enggak khawatir lagi sama rezeki di hari esok. Tidak khawatir lagi. Ya. Karena apa? Dia yakin kalau kita sudah setia betul kepada Allah, kita istiqomah mengakui Tuhan adalah Allah, maka gimana? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yakin Allah lah yang ngurus, yang menjamin kebutuhan kita. Di mana? Dunia akhirat kita. Begitu tuh. Makanya orang yang seperti ini gimana Pak? Hidupnya tidak diliputi oleh kekhawatiran. Banyak orang yang masih menjalani hidup dengan penuh ketakutan. Kenapa demikian? Tipis kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah lah yang menjamin hidup kita. Bagaimana supaya punya kesadaran seperti itu? Ya tumbuhkan loyalitas kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sudah mendapatkan pencerahan seperti ini Pak, tercerahkan jiwanya, pastilah dia akan bersyukur. Ya. Dan orang bersyukur itu Bapak Ibu sekalian, dia akan pandai bersabar. Orang tuh pandai bersabar Pak, karena pandai bersyukur. Dan kalau orang sudah pandai bersabar, itulah bekal kita masuk surga. Karena Allah di dalam Al-Quran menyebutkan orang-orang ahli surga itu adalah bima sobartum. Orang itu masuk surga karena sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia pandai syukur. Itu Pak. Dan kalau orang sudah sabarnya terlatih, maka gimana? Betul tadi, jaminannya surga. Waman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang sudah betul-betul tahu kedudukan Tuhannya dan dia betul-betul mampu mengendalikan nafsunya karena sabarnya itu, maka Allah langsung janjikan dia, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang tersebut layak, pantas ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi itulah kita tujuan berpuasa itu sebetulnya untuk melatih, ya, menumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita. Dengan syukur itu kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersabar, dan dengan sabar itulah kita dipastikan oleh Allah Ta'ala akan layak di antara hamba-hambanya yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya buat kita semua. Ramadan yang akan mencerahkan jiwa kita, pikiran kita, sehingga dengan pencerahan itu kita menjadi di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, dan nanti
Nanti kalau sudah jiwanya tercerahkan Pak, orang itu gimana? Akan rileks aja. Rileks di antara apanya? Di antara rileks itu apa? Kalau menghadapi perbedaan-perbedaan. Nanti juga ada perbedaan. Rileks aja, santai saja Pak ya. Insya Allah sih kalau awal puasanya tahun ini bareng. Ya, tahun sebelumnya kan puasanya awalnya beda Pak ya gitu. Nah sekarang awalnya bareng Pak. Tapi Idul Fitrinya kemungkinan beda. Nah, kalau orang yang tercerahkan santai saja, woles kata anak-anak sekarang. Santai saja, nggak usah ribut Pak ya. Nanti ada yang Idul Fitrinya hari Jumat, ada yang Idul Fitrinya hari Sabtu. Gimana tuh? Ya kita doakan semuanya. Yang kita Idul Fitri di hari Jumat, ya, yang puasanya tahun ini cuma 29 hari. Ya. Kok 29 Ustaz? Iya, ya Rasulullah aja puasanya banyaknya 29. Rasulullah itu 9 kali berpuasa, Ramadan itu cuma sekali 30 hari. Lebihnya itu 29 hari. Jadi kalau orang puasa 29 hari, ya memang Ramadannya cuma segitu umurnya, ya jangan dilebihin. 29 ya. Karena kata Rasulullah, asyahru hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Sebulan itu memang kadang 30, wa hakada wa hakada wa hakada, tapi sebulan itu kadang 29 hari. Jadi Ramadan juga ya seperti tahun ini ya, menurut kita 29 hari. Menurut yang lain tetap 30, ya enggak apa-apa. Kita saling doakan baik yang 29 hari maupun yang 30 hari. Kita berdoa, kita doakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wal afu minkum billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan setiap tahun. Nah, kisos di negara kita ini nggak dilaksanakan, atau juga mungkin apa? Nggak hafal apa ayatnya. Padahal kisos itu adalah ayat sebelum puasa. Cuma selang berapa ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya mungkin tidak hafal. Ya. Kenapa tidak hafal? Karena memang tidak diamalkan. Padahal sebetulnya gimana? Ya itu bisa diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, khususnya pembunuhan yang direncanakan, sengaja dan direncanakan. Itu bisa dijatuhkan. Dan sebetulnya di negara kita menganut itu Pak. Hukum kita Pak, hukum nasional kita ya, hukum positif kita, itu kan menganut apa? Di antaranya kalau orang melakukan pembunuhan berencana, itu dihukum mati seperti Sambo. Nah, ini sebetulnya Pak, ya, Bu ya, negara kita ini dikit lagi aja, dikit lagi, ya, ini jadi negara Islam. Tinggal apa? Tinggal masalah pidananya. Hukum keperdataan mulai dari pernikahan, ya, wakaf, waris, zakat, sudah ada undang-undangnya semua. Ekonomi, produk halal sampai masuk ke situ. Halal itu kan apa Pak yang menentukan? Iya ajaran Islam. Ini kok Indonesia katanya lama kelamaan kayak negara agama. Iya memang iya. Kesadaran beragama di masyarakat kita juga makin tumbuh. Inilah makanya gerakan apa nih? Gerakan kultural. Bagaimana cara kita menjadikan negara kita ini menjadi betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu Pak, nggak usah teriak-teriak. Jalan aja prosesnya. Kalau masyarakatnya cerdas, nanti akan terus. Termasuk tadi. Dan sebetulnya kisos itu juga ya, nyatanya apa? Kasus kemarin Sambo hukum mati oleh hakim. Itu kan apa? Kisos itu. Gitu.
Cuma nggak dibaca aja ya Qurannya sama Pak Hakimnya. Gitu ya. Pak Hakim nggak baca ya tadi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Si sambonya orang Kristen. Masa dibacain Quran Pak. Nah itu gitu Pak. Para ulama itu tuh pandai sekali Pak. Nggak usah teriak-teriak Allahu Akbar. Ngutip Quran, ngutip hadis. Orang malah curiga. Gitu. Nah ini kenapa kurang populer ya. Hafalkan saja Pak supaya populer ya. Dan diamalkan. Ya. Bagaimana itu? Nah para wakil rakyat kita Pak. Itu kan sekarang hukum pidana kita Pak ya. Hukum pidana kita itu sekarang ada yang baru Pak. Ya. Jadi kitab KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana baru. Ya, dan itu juga menyangkut apa? Hukuman mati ada. Bahkan sekarang Pak, pezina dihukum. Ya. Di KUHP yang baru Pak. Jadi di KUHP yang baru, pezina dihukum. Dulu kan enggak. Sekarang dihukum. Itu setahun di penjara itu orang. Kalau ketahuan berzina. Cuma deliknya delik aduan Pak. Jadi kalau nggak ada yang ngadu ya nggak di penjara. Deliknya delik. Tapi lumayan itu Pak. Lumayan ada kemajuan dalam apa hukum kita. Dalam pengertian ini kok makin mengadopsi ajaran Islam. Nah, gitu. Itu harus syukuri. Tapi harus apa? Bertahap. Ingat ya, syariat Islam itu juga diundangkan dengan prinsip tadrij. Tadrij itu apa? Gradual, tahapan. Sama khomer juga dulu, minum-minuman keras nggak langsung haram. Bertahap. Nah kita harus mengerti, kita ini bangsa yang beragam, jangan langsung pengen semuanya syariat Islam, khilafah. Kalau teriak-teriak begitu orang malah curiga, malah gagal tujuannya, ya. Malah bangga dengan simbol-simbol. Lah itu kurang strategis dalam berjuang. Nah, gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti makanya Qurannya jangan bacanya cepat-cepat tadi Pak ya, pelan-pelan baca artinya. Insya Allah akan ada hasil. Terus Ibu tadi tentang sholat witir. Ya. Kalau sudah sholat witir apa sholat witir lagi enggak usah. Bukan enggak usah, enggak boleh malah. Jadi kalau sudah sholat witir jangan witir lagi karena jadi enggak witir. Jadi kalau ibu sholat misalnya di masjid sudah witir 3 rakaat misalnya ya atau 1 rakaat, di rumah ntar witir lagi 3 lagi misalnya, 3 tambah 3 berapa Bu? 6 ya. Gitu. Jadi makanya kata Rasulullah la witroni fi lailatin, tidak ada witir dalam satu malam, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi cukup witirnya sekali saja. Dan memang tuntunan sholat malamnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau memang sholat malam itu beliau enggak pakai banyak rokaatnya. Ya. Dalam riwayat-riwayat itu kalau Rasulullah enggak pernah lebih dari 11 atau 13 dengan sholat pemanasan atau sholat iftitah 2 rakaat. Sholat malam 11 rakaat, tarawih 11 rakaat itu terkenal Pak. Sampai di zaman para khilafah. Lalu terus kapan ada yang 23, ada yang 40, itu setelah masa sahabat. Ya, yang 23 zaman Umar itu juga hadisnya lemah. Tapi mengapa para ulama ada yang sampai 20 lebih, 40 lebih? Itu apa? Untuk mengimbangi lamanya sholat Rasul. Atau mengimbangi pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram. Nah, ada yang begitu Pak. Jadi ada banyak alasannya sebetulnya. Makanya nggak usah diributin. Sholat tarawihnya berapa rakaat silahkan. Ya. Kuat banyak alhamdulillah silahkan. Pengen seperti Rasulullah saja 11 juga silahkan. Yang penting apa? Sholat malam itu ciri khasnya apa? Tenang, pelan-pelan, gak buru-buru, lama apanya? Berdirinya. Maka ketika Rasul ditanya sholat malam yang paling baik itu yang bagaimana Rasulullah? Rasul menjawab tulul qiyam, yang paling lama berdirinya. Jadi walaupun puluhan rokaat, ratusan rokaat, tapi sholatnya kayak ayam matokin apa?
kayak ayam lagi makan ruku sujud dalam berdiri lagi gitu. Sampai ada terkenal sholat tarawih berapa menit. Nah, padahal berapa puluh rakaat. Ya itu mah nggak ada keutamaannya. Malah lebih cepat daripada sholat wajib. Ciri khasnya sholat malam itu tenang, gak terburu-buru, lama berdirinya. Itu ciri khasnya sholat malam itu. Begitu ya. Nah, mungkin tambah wawasan buat ibu ya. Sholat witir itu bu, tidak harus di akhir. Ya. Rokaat witirnya maksudnya. Rokaat witir itu tidak harus di akhir. Ini juga banyak kesalahan. Ya. Orang memahami ij'alu akhir sholatikum witron itu, jadikanlah ya, akhir sholat kalian witir itu artinya apa? Kalau dijumlahkan sholat malam kita itu rangkaiannya, kalau dijumlahkan itu jumlahnya ganjil. Tidak harus yang ganjilnya itu di ujung, bisa di awal. Bisa. Loh emang begitu? Iya, Rasulullah mencontohkannya. Di antara yang mengamalkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu Bapak Ibu kalau mau tidur dia witir dulu. Sholat witir dulu, nanti kalau bangun malam dia sholat tahajud. Sholat malam, tapi tidak rokaat witir lagi. Gitu. Nah kalau dijumlahin, yang genap, awalnya tadi witir, itu kalau dijumlahkan tetap ganjil. Itu maksudnya. Jadikan sholat malam kalian itu ganjil. Ya. Maka sebetulnya agak keliru, ya bukan agak keliru, kurang tepat orang yang mengatakan misalnya orang yang tarawehnya 11 rakaat. Mari kita sholat taraweh 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Itu tuh seperti benar ya. Karena apa? 8 dan 3 itu rangkaian. Satu rangkaian. Karena bisa saja 3 rakaat dulu terus 8. Ya. Rasulullah berkali-kali mencontohkan beberapa praktek sholat malam awalnya witir, ujungnya genap. Beliau pernah sholat 5 tambah 6. Ya. Beliau sholat 7 plus 2. Ya. 7 plus 4. Bahkan pernah Rasulullah 9 rakaat sekaligus 1 salam. Cuma di rakaat ke-8 beliau ada tahiyat awalnya. Ya. Kemudian ditambah 2 rakaat. Jadi ganjil dulu baru genap. Apakah itu witir? Witir. Maka sholat malam itu juga sering disebut sholat witir. Jadi yang disebut witir itu karena ganjil rakaatnya. Kenapa disebut sholat malam qiyamul lail? Karena dilakukan di malam hari. Kenapa disebut qiyamul Ramadan? Karena dilakukan pas bulan suci Ramadan. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena sholatnya tenang, tidak terburu-buru. Santai. Nah makanya kita mah aneh. Pengen disebut taraweh tapi nyuruh imam cepet-cepet. Kalau imamnya lambat-lambat besok gak usah diundang lagi. Ganti tuh imam. Malah begitu kita. Padahal tarawih itu gimana? Sholat santai. Jadi jangan buru kata Syekh Utsaimin. Beliau mengutip beberapa pendapat ulama. Kalau apa? Kalau orang habis tarawih itu disebut tarawih itu 4 rakaat misalnya gimana? Doa dulu, zikir dulu, tilawah dulu. Habis itu baru berdiri lagi, lanjutin lagi. Ya. Beres 2 rakaat atau 4 rakaat, doa lagi, zikir lagi, tilawah lagi. Baru nanti sambung sholat lagi. Itu disebut tarawih. Ya, kita mah gaya-gayaan doang sebutnya tarawih, tapi pengennya cepet. Nah gitu Bapak. Jadi sholat tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, bahkan tahajud itu sholatnya itu juga. Ya, sholatnya itu juga. Kenapa disebut witir? Karena kalau dijumlahkan harus ganjil.
Maka sholat malam itu harus ganjil. Ketika ditanya oleh Rasulullah, berapa paling sholat malam yang boleh dilakukan oleh seseorang? Ya, minimal 1 rakaat. Kalau bapak ibu lagi capek banget, ya capek banget, habis jalan, habis safar, ya, wah ini kayaknya susah nih bangun tahajud ntar, sholat minimal 1 rakaat. Walaupun Rasulullah nggak pernah kalau 1. Rasulullah itu minimal 3. Nah, tapi kata Rasulullah gimana? Man aroda, ya. Man aroda witro bi khamsin, siapa yang mau witirnya 5 rakaat silahkan. Wa man aroda bi thalathin falyaf'al, silahkan kalau 3 rakaat. Wa man aroda bi wahidatin falyaf'al. Dan siapa yang mampunya cuma 1 rakaat silahkan lakukan. Yang penting jangan sampai melewatkan malam-malam kita tanpa sholat malam, yakni sholat witir. Yang minimal kata Rasulullah 1 rakaat. Itulah mengapa sholat malam itu disebut sholat witir. Itu Ibu ya. Nah, baik, itu aja ya tadi dari Ibu ya. Nah, dari Pak Haji ya. Itu maksudnya sudah taraweh, sudah witir, boleh nggak sholat malam? Boleh. Oh ya boleh. Nanti Ibu sholat misalnya kalau Ibu di masjid sudah ya sholat witir, nanti di rumah sholat lagi, silahkan ya. Tapi jangan ganjil lagi. Nah tapi tadi saya kasih catatan, kalau di masjidnya sudah sampai 11, ya, itu kalau Rasulullah nggak pakai nambah lagi rakaatnya. Lah terus gimana Ustaz kalau kita bangun malam lagi? Melakukan ibadah yang lain masih banyak, tilawah, zikir, ya, bisa. Tidak harus sholat. Gitu. Jadi kalau kita misalnya kan pasti ibu-ibu suka lebih dulu bangunnya karena harus nyiapin sahur. Bisa tilawah, bisa zikir. Kalau di masjid sudah sampai 11. Tapi kalau misalnya di antara yang berpendapat boleh lebih dari 11, silahkan. Yang penting witirnya tidak 2 kali. Begitu. Kalau kelupaan gimana 2 kali? Tambah 1 kali lagi. Jadi witir. Lupa misalnya, loh tadi kan saya sudah witir, kok tadi malah witir lagi? Sholat witir sekali lagi, jadi 3 kali, jadi tetap witir. Nah, baik, boleh enggak sholat Idul Fitrinya 2 kali? Jadi pada prinsipnya sholat itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang teknis pelaksanaannya ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh ngarang ini, ya. Nggak boleh ngarang. Ya. Gimana tuh caranya? Gitu ya. Ada beberapa, ya. Nah, ini dari para guru-guru kita, para ulama kita. Kalau kita misalnya sudah sholat Id dengan yang sesuai keyakinan kita, misalnya nanti di hari Jumat, terus nggak enak, nah, bisa keesokan harinya sholat lagi, niat aja sholat duha katanya. Kan gak ada yang tahu, kata niat itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu bisa-bisanya aja. Ya. Tapi insya Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup sebagaimana waktu yang disediakan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Bapak Ibu siapkan persiapan ilmunya, ya, ilmunya yang lebih penting, dan siapkan harta kita, bersihkan hartanya, ya. Insya Allah nanti kita akan menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dan semuanya amal kita, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ya, zakat fitrahnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, malam hari ini adalah malam hari di mana waktu kita mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dari segala kekhilafan dan dosa-dosa kita selama ini. Mari kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan beristighfar, dengan mudah-mudahan istighfar kita akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan dengan demikian kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnul khuluq wa ridha bil qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan semoga doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.